Assalamualaikum everyone. Good morning. How are you today? Okay, before we start, we say basmalah together and then praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, increase me in knowledge. Hari ini kita belajar di subtema 2 pembelajaran 2 dan 3. Open your book page 60. Di poin ayo belajar manfaat dan pengolahan barang tambang. Ada 4 poin pengolahan barang tambang sebagai berikut. A. Pengolahan batu bara. B. Pengolahan minyak bumi. C. Pengolahan gas alam. D. Pengolahan barang tambang logam. Dan E. Pengolahan mineral. A. Pengolahan batu bara. Batu bara adalah barang tambang yang dapat diambil dengan cara menambang terbuka. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Selain digunakan untuk bahan bakar, ternyata batu bara juga dapat diolah untuk menghasilkan serat buatan, nilon, zat pewarna, cat, dan obat anti kuman. Jadi batu bara sangat penting untuk kehidupan manusia sehari-hari. B. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi diambil melalui pengeboran. Pengeboran dilakukan hingga alat pengebor mencapai timbunan mineral. Akibat tekanan dari dalam bumi, minyak bumi akan memancar. Jika minyak bumi tidak memancar ke permukaan tanah, maka minyak bumi akan dipompa ke permukaan dengan bantuan mesin. Minyak hasil pengeboran adalah minyak mentah. Minyak mentah disuling atau diolah lagi sehingga menghasilkan bensin, solar, oli, dan minyak tanah serta ter. C. Pengolahan gas alam. Gas alam diperoleh langsung dari perut bumi. Gas alam ada yang bersatu dengan minyak bumi dan ada pula yang terpisah serta memiliki ladang atau sumur sendiri. Gas alam banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk industri dan rumah tangga. D. Pengolahan barang tambang logam. Barang tambang logam diambil dari alam masih dalam bentuk biji. Biji logam kemudian diolah lagi menjadi bahan baku untuk berbagai barang. Contohnya perhiasan, rel kereta api yang terbuat dari baja yang sifatnya kuat, dan pagar rumah yang terbuat dari besi. Poin E. Pengolahan mineral. Mineral banyak ditemukan secara alamiah. Di sekitar daerah pegunungan banyak ditemukan belerang. Banyak barang kebutuhan kita sehari-hari memanfaatkan barang mineral seperti beberapa benda berikut ini. Belerang banyak digunakan sebagai pupuk, bahan bubuk mesiu, dan korek api. Batu kapur banyak digunakan sebagai kapur tulis dan bahan bangunan, serta asbes digunakan untuk membuat atap rumah. Lanjut di pembelajaran 3, buka halaman 68. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya sama, setara, dan sejajar. Maksudnya sama, setara, dan sejajar artinya meskipun berbeda status sosial, tapi derajatnya dan di mata Allah pun sama. Adapun contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengaku persamaan derajat,
hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan status sosial. Yang poin kedua, mengaku dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi kita sesama manusia, siapapun orangnya, kita harus saling mencintai. Keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Buka halaman 69, penulisan huruf kapital. Selain digunakan pada huruf pertama kata pada awal kalimat dan nama orang, penulisan huruf kapital juga digunakan pada bidang-bidang berikut ini. Poin pertama, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama geografi. Jadi, jika kalian ingin menulis, harus menggunakan huruf kapital pada huruf pertama nama letak daerah tersebut. Contohnya, Pulau Bali, Selat Sunda, Bukit Barisan. Poin kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Poin ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Jadi, jika kalian ingin menulis nama bangsa, suku, dan bahasa, huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Oke, I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you children. Bye.